Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Resatul Fatlia J, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2590014950146. Hari ini Senin 21 Juli saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja. Ini KTP saya. Ini bukti lapor diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mana ketua kelasnya? Oke, Fatir, pimpin untuk berdoa. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Kita mulai pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, saya akan jelaskan sedikit dulu apa kira-kira yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu saya mengabsen dulu ya. Siapa temannya yang udah hadir, Nak? Naila Arta izin Ibu. Naila siapa? Naila Arta. Naila Arta izin. Terus siapa lagi? Juga izin. Izin juga. Terus Faiz izin. Siapa lagi? Sama Muftiha juga izin juga. Sakit apa? Demam. Hah? Demam kah? Wadia juga sakit. Oke. Semoga semua yang sakit lekas sembuh, Di. Amin. Oke, hari ini kita akan masuk di materi. Materi hari ini itu barisan dan deret aritmatika. Apa kira-kira yang akan kita pelajari? Tapi sebelum kita masuk di barisan dan deret aritmatika, ada materi prasyarat yang kalian harus ingat kembali. Pernah dipelajari waktu kelas 8 SMP. Masih ingat? Ingat apa? Ingat-ingat lupa? Oke, materi prasyarat yang harus kita pelajari sebelum masuk di barisan dan deret aritmatika yaitu pola bilangan. Apa saja itu pola bilangan? Contoh pola bilangan. Pola 1, pola 2, pola 3 dan pola keempat. Kira-kira pola 1 berapa nilainya? 2. Berarti bisa ditulis gini. Pola 1 kali 2. Hasilnya 2. Lanjut, pola yang kedua. Kenapa bisa 4? Apanya? Ada 2 kolom dan ada 2 baris. Jadi 2 kali 2. Lanjut di pola ketiga. Ada berapa kolom? Ada berapa kolom? 3. Dan ada berapa baris? 2. Ada 3 kolom dan ada 2 baris. Dan pola terakhir berapa kolom? 4. Ada berapa baris? 2. Jadi karena ada setiap ini ada 2 baris, sehingga kita tulis N dikali dengan 2. N-nya itu tergantung pola keberapa. Oke? Jadi N kali 2. N kali 2 itu namanya pola apa? N kali 2 namanya pola apa? Pola bilangan genap. Oke? Ada berbagai macam pola. Salah satunya
bilangan genap. Ada genap, ada ganjil, ada segitiga, dan ada pola bilangan persegi. Oke? Ini semua materi prasyarat untuk kita masuk ke materi barisan dan deret aritmatika. Oke, apa saja manfaat dari kita mempelajari barisan dan deret aritmatika di kehidupan sehari-hari? Salah satunya, bagaimana menghitung pertumbuhan. Contoh, kita punya pertumbuhan penduduk, bagaimana menghitung pertumbuhan tersebut, nilai dari pertumbuhan. Ada juga misalkan kita menanam, kita mau hitung berapa setiap senti naiknya tanaman yang ditanam. Itu juga kita bisa pakai barisan aritmatika. Apalagi? Oke. Kita juga bisa untuk pakai untuk misalkan kita mau menabung, dan menabungnya itu dengan angka yang sama, pola yang sama. Kita tidak mungkin kan mau hitung jumlah tabungan kita, misalkan, oh saya sudah menghitung, sudah misalkan 50 bulan. Tidak mungkin kita mau hitung satu-satu tah? 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 50. Jadi supaya mengefisiensi itu kita menggunakan barisan aritmatika. Apalagi kira-kira contoh yang lain dari barisan aritmatika? Bunga majemuk, bunganya selalu sama. Apalagi yang lain? Apalagi kira-kira? Contoh di kehidupan sehari-hari kita menggunakan barisan aritmatika. Oke, itu tadi manfaat-manfaat yang sebagian kecil. Masih banyak manfaat yang lain, kayak menghitung tarif parkir, penyusutan harga barang, apalagi? Ya, merencanakan usaha. Otomatis kalau misalkan orang mau usaha, pasti dia sudah tahu toh alurnya berapa kira-kira, nilai konstannya yang didapatkan setiap bulan. Oke? Oke, lanjut. Oke, tujuan pembelajaran. Boleh satu orang membaca? Apa tujuan pembelajaran? Pembelajaran kita bagaimana cara menggunakan barisan dan deret aritmatika untuk masalah konteks tuh. Oke? Oke, sebelum kita lanjut, bagus kayaknya kita ice breaking dulu, Di. Supaya semangat. Oke? Tahu ice breakingnya? Yang mana? Yang sakit, siku, sikat. Oke, masing-masing di atas mejanya taruh 2 pulpen. 2 atau 3? 2 mau? Oke, 2. Iya, di atas mejanya. Tahu yang mana? Bagaimana?
syarat. Dalam diskusi kali ini saya akan menggunakan dua asesmen. Yang pertama, asesmen diskusi kelompok, bagaimana nilai kekompakan kelompok. Yang kedua, asesmen yang terakhir yaitu asesmen sumatif, bagaimana menilai hasilnya. Jadi nanti ada kuisnya per orang, oke? Baik? Oke, saya bagikan dulu LKPD-nya. Barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Jadi penambahan suatu nilai itu selalu sama. Oke, contoh saya misalkan punya barisan 3, 5, 7, 9, 11 dan 13. Selalu ada penambahan berapa? Penambahan 2. Oke? Jadi kalau misalkan saya mau cari bedanya antara barisan yang satu dengan barisan yang satunya, otomatis saya harus menghitung nilai. Misalkan U2 dikurang U1. U2 dikurang U1 berarti 5 dikurang 3. Ingat, barisan itu kita namakan dengan U. Dari bahasa unity, unit, setiap unit barisan. Oke? U-nya itu dari kata unit. Nah, oke, ada pengurangan barisan sebelumnya dikurang barisan yang barisan yang ditanyakan dikurangi dengan barisan sebelumnya. Itu namanya beda. U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, U4 dikurang U3 dan seterusnya sampai UN dikurang UN kurang 1. Jadi kalau misalkan kalian mau menghitung U100 berarti di situ bedanya berapa? U100 dikurangi U99. Oke? Itu namanya beda. Oke, rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika yaitu A di sini itu sama dengan U1. A itu nilai A awal, starting point. U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi kalau N-nya yang ditanyakan di sini misalkan 50, berarti N 50 dikurang 1 dikali berapa nilai bedanya. Oke? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Di deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Kalau tadi kita misalkan mau hitung nilai tertentu dari suatu barisan, misalkan U50, kita mau hitung berarti itu nilai khusus untuk U50. Sedangkan kalau deret aritmatika itu jumlah seluruh nilai. Nah, jadi dijumlahkan seluruh nilainya dari U1 sampai U50. Itu namanya deret aritmatika. Kalau dia bilang jumlah seluruh, berarti itu yang ditanyakan deretnya. Apa lambang dari deret aritmatika? Deret aritmatika dilambangkan dengan SN. Tahu kenapa bisa S? Dari kata sum. Biasa lihat di Excel tah? Nah, kata sum artinya dijumlahkan seluruhnya. Itu kenapa jadinya lambang deret aritmatika atau lambang deret apapun itu dilambangkan dengan S. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif dengan banyak takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu. Oke, sekarang LKPD-nya bisa dikerjakan. Di situ ada 4 soal yang masalah kontekstual. Oke? Iya. Ini semua sampai sini.
Nomor 2 nanti kelompoknya Hana. Nomor 3 kelompoknya Nisa. Nomor 4 kelompoknya. Oke, kita lihat nomor 1 dulu. Dengarkan teman-teman presentasi nomor 1, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya yang nomor 1. Yang pertama akan dijawab oleh Nisa. Ibu Tiga boleh ya Kak? Boleh. Menjelaskan Kak, tinggal tulis saja. Boleh tulis saja. Baca Mina. Jadi soal pertama ini, dari tabel tersebut dapatkan hal yang meneruskan pola bilangannya. Jawabannya iya. Polanya adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Ini merupakan barisan aritmatika dengan beda atau selisih 3. Karena 6 ke 9 bedanya 3. Oke, lanjut. Nomor 2, berapakah selisih antara dua suku yang berurutan? Apakah selisihnya selalu sama? Jawabannya ya, selisihnya selalu sama yaitu 3 karena 3 dikurang 2 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjawab yang bagian C. Cobalah menghitung dengan cepat apakah korek api yang tersusun pada susunan ke-15. Untuk menjawab ini kita menggunakan rumus yaitu jadi anak korek api yang tersusun pada susunan ke-15 adalah 45. Jadi itulah jawaban dari diskusi kelompok kami mengenai nomor 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nomor 2. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, nomor 2, Nak. Udah? Oke. Boleh jelas? Sedikit saja. Oh, enggak usah. Oke, ini jawaban untuk nomor 2. Ada yang beda? Sama? Sama jawabannya 4? Tunggu Ibu. Sama? Oke. Sama. Sama jawabannya? Iya. Nomor 2. Sama? Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, karena kita sudah diskusi kelompok dan sudah juga menyelesaikan soal-soalnya, sekarang kita melaksanakan penilaian individu. Bisa gabung sebentar di kuisis. Mulai dulu, mulai. Mulai nih. Satu orang per individu. Hah? Di Google. Di Google-nya, Nak, masuk di join my quiz. Oh iya, mulai Mina. 1, 2, 3, mulai kerja. Semua sudah masuk kan?
mengenai pembelajaran hari ini. Oke? Sebentar. Habis ini, Pi. 3 menit 1 soal. Oke? Sekarang. Sudah? Oke. Nanti isinya. Oke, nanti kalian lanjut isinya. Nanti kasihkan saya refleksinya untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Bagaimana? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya dari barisan dan deret aritmatika? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Aisyah? Bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Apa itu barisan? Apa itu deret? Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari barisan dan deret aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang setiap sukunya bertambah atau berkurang dengan selisih atau beda yang rumus TN dari barisan aritmetika adalah N sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali D, di mana A adalah suku pertama dan D adalah selisih antar suku. Sekian kesimpulan dari saya. Oke. Oke, jadi ketika kita membicarakan barisan aritmatika berarti ada perbedaan dengan nilai yang sama. Sedangkan kalau kita bicara tentang deret aritmatika berarti kita bicara tentang jumlah dari seluruh nilai suku. Oke? Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, karena kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang barisan dan deret geometri. Oke? Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.